Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah ulul albab, senang sekali saya hari ini dapat menyapa Anda semua dimanapun berada. Saya Afrahul Fadilah, senang sekali bertemu dengan pemirsa semua dalam rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Hari ini tentu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Dr. Sofyanis Ismail, MED. Beliau adalah dosen dan kemudian peneliti yang concern di dalam pendidikan dan generasi. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau dulu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu ini tentang generasi Bu. Setelah kita melihat fakta yang jelas di depan kita bahwasanya hari ini mahasiswa sedang tidak baik-baik saja gitu Bu. Nah, menurut fakta banyak permasalahan yang memang tengah dihadapi oleh mahasiswa. Salah satunya semisal masalah narkoba, pergaulan bebas, kemudian seks bebas dan lain-lainnya gitu. Dan ini adalah sangat miris untuk kita cermati beritanya dan kemudian kita rasakan, karena memang mahasiswa adalah agen of change ke depannya yang diharapkan oleh bangsa kita tentunya. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab generasi kita hari ini mengalami problematika seperti itu? Baik, terima kasih Afra sudah bersama. Saya bahagia bisa ketemu sama Afra bersama pada pagi hari ini ya. Sebenarnya kondisi yang Afra sebutkan tadi itu sangat berhubungan dengan generasi muda yang sedang belajar, yang sedang melakukan pendidikan ya. Nah, ini memang sangat memprihatinkan ya sekarang, karena ada yang sangat penting, yakni sistem pendidikan ya. Kalau dalam pendidikan, nah sistem pendidikan yang mereka lalui. Kenapa sistem pendidikan sekarang itu sudah banyak sudah diresapi oleh pengaruh Sekopah Barat ini, yaitu sekularisme ya, liberalisme, feminisme, dan segala sistem yang tidak berlandaskan Islam. Nah, itu yang merajalela sekarang. Nah, itu semuanya masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Ya, jadi anak-anak muda, terutama mahasiswa saya atau mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, itulah yang dianut mereka sekarang. Kebebasan ya, sekularisme memisahkan pendidikannya dengan Islam, sehingga pada saat ini Islam itu mulai dipojokkan gitu ya. Artinya tidak disatukan dengan pendidikan itu. Nah, pendidik ya, intelektual yang belajar di Amerika, di negara-negara yang sekularisme ya, Amerika, Australia juga seperti itu ya. Semuanya selain dari negara-negara yang tidak mengutamakan agama atau Islam sebagai panutannya. Nah, itu semuanya mempengaruhi generasi muda ya. Kalau pendidik yang intelektual yang belajar di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, itu banyak sedikitnya ya, mereka dipengaruhi oleh pendidikan atau sistem yang liberal atau sekularisme itu. Nah, otomatis kalau pendidiknya sudah
dipengaruhi hal itu, dia akan menyebarkan hal yang sama kepada anak didiknya gitu. Pertama kepada, kalau di kalangan kita sekarang ini di generasi muda, mahasiswa, nah semua paham-paham yang dilakukan, yang dituntut ketika mereka menuntut pendidikan, meneruskan pendidikan ke yang lebih tinggi akan dibawa sertakan di dalam pendidikannya. Nah sebenarnya pengaruh-pengaruh itu ya, atau sistem-sistem pendidikan yang mereka dapatkan itu semuanya mengenyampingkan Islam. Nah itulah sebabnya pemuda-pemuda kita ya, terutama mahasiswa yang tidak lagi melihat ya, tidak lagi mengutamakan apa sebenarnya kalau menurut agama saya, menurut Islam itu seperti apa gitu. Jadi sudah tipis gitu, sudah tipis pemahaman bagaimana hidup di universitas, ya, di pendidikan gitu sebenarnya menurut Islam. Nah kira-kira itu yang membuat mahasiswa atau generasi muda yang pada saat ini sudah mengenyampingkan agamanya ya, terutama Islam ya, mengenyampingkan Islam. Dan Islam juga dianggap ketinggalan gitu, ketinggalan model gitu ya, kolot gitu atau apa sebenarnya. Dan mereka tidak melihat itu adalah kemajuan. Kalau mengikuti Islam itu kita ketinggalan atau kolot gitu. Saya aja dengan anak saya yang juga generasi muda, udah mama nggak usah ini sekali ekstrim sekali katanya gitu kan. Nah di situ saya tersentuh, ternyata anak saya juga terbawa ke arah itu gitu, yang serba permisif gitu ya, membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Islam. Ya, astagfirullah ya Bu ya, ternyata memang serangan dari pemuda ataupun generasi hari ini adalah sakofah asingnya ya Bu ya, sakofah asing yang memang merekat pada dirinya dan para yang pengajarnya, apalagi juga para pendidiknya. Nah, bagi generasi hari ini, bagaimana pada akhirnya untuk bisa melindungi Bu? Nah, dari kemaksiatan dan juga kerusakan, apa upaya dari kita gitu Bu, untuk melindungi diri dari kerusakan dan kemaksiatan? Ya, menurut saya ya, itu kita harus sebagai pendidik, sebagai intelektual harus bisa merubah ya pola pikir, ya pola pikir generasi muda kita itu. Kita kembalikan mereka, memberikan pemahaman kepada generasi muda kita itu ya, terutama kalau saya dunianya di pendidikan di universitas gitu ya, memberikan pemahaman pemikiran sakofah Islam kepada mahasiswa terutamanya ya, karena mahasiswa ini memang mereka banyak yang mempengaruhi, apalagi teknologi sekarang ini ya, yang serba bisa semua, serba boleh semuanya ya, serba dapat apa permasalahannya, tanya sama itu apa permasalahan, dan itu semuanya tidak berdasarkan Islam gitu. Jadi sebagai pendidik barangkali kita harus memberikan ya pemahaman, mengembalikan pemahaman Islam terhadap peserta didik, terhadap generasi muda, bagaimana Islam mengatur ya dalam kehidupan berkawan sesama muda gitu, beribadah ya, kemudian bagaimana bergaul ya,
di dalam tingkatan keumuran mereka gitu. Jadi pada hakikatnya kita tidak boleh membiarkan ya, kita tidak boleh membiarkan Sakopah Barat itu, pengaruh-pengaruh yang tidak Islami itu kepada generasi muda kita. Itulah mungkin yang harus kita lakukan ya, mengembalikan pola pikir Islam kepada generasi muda, sehingga apa yang kita inginkan ya, apa yang Islam inginkan terhadap hambanya, pengikutnya ya, sesuai dengan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan mudah-mudahan dengan memberikan pemikiran-pemikiran Islam, memasukkan sistem Islam ke dalam kurikulum ya tadi terlupakan, kurikulum pendidikan, dan melakukannya, menjabarkan kurikulum tersebut sesuai dengan aktivitas yang dituntun oleh Islam. Dan mudah-mudahan generasi muda kita akan secara bertahap akan terkembalikan kembali dan sesuai dengan tuntutan Islam. Masya Allah, ya, yang sangat luar biasa ya Bu ya. Ternyata memang upaya yang kita harus lakukan adalah mengembalikan pemikiran Islam itu sendiri, bagaimana untuk menangkal ya, ataupun memang untuk menghilangkan dari pemikiran kaum muslimin terhadap liberalisme, kapitalis, ya, kemudian sekuleris dan lain-lainnya gitu ya Bu. Nah, dan kemudian tentu akhirnya kita menginginkan bagaimana gambaran Islam sendiri ya untuk menjaga, nah, atau metode dari Islam sendiri untuk menjaga generasi. Nah, ini kira-kira menurut Ibu bagaimana? Ya, yang pertama sekali kita harus kembalikan konsep-konsep. Kita dalami konsep-konsep Islam, ya, konsep-konsep pendidikan di dalam Islam. Kemudian itu dimasukkan ke dalam sistem atau kurikulum pendidikan yang kita gunakan di dalam mendidik generasi muda. Ya, kalau lebih jauhnya memang konsep-konsep Islam itu sudah harus menjadi basic dari awal pendidikan, ya, apakah balita, dasar dan menengah, ya, terutama di tingkat universitas yang generasi mudanya bebas memilih, bebas menentukan siapa mereka gitu kan. Nah, itu harus kita masukkan ya, di dalam kebebasan itu harus kita masukkan konsep-konsep Islam, menggantikan konsep-konsep bebas, liberal, sekularisme itu di dalam kurikulum, sehingga kurikulum itu akan diajarkan ya sesuai dengan pemahaman Islam, dan outputnya nanti kalau mereka sudah dididik dengan konsep Islam, dengan kurikulum yang berbau Islam, dan semua aktivitas yang dijabarkan melalui kurikulum dengan konsep Islam, mudah-mudahan ya output pendidikan kita ini atau SDM kita nantinya, terutama generasi muda yang akan memimpin ya ke depan, itu akan menjadi generasi yang diproduksi oleh konsep-konsep Islam, dan ini akan merubah ya, generasi ini akan merubah semua yang bebas di dalam sekularisme dan liberalisme itu akan berganti dengan konsep yang ada aturan dan ada limit bagaimana Islam berbuat dalam pendidikan, membentuk pemimpin ya, membentuk pendidikan anak-anak dan semuanya. Insya Allah output kalau kita sudah menggunakan secara kafah ya, secara kafah Islam di seluruh lini
ya kalau kita di dunia pendidikan kalau udah dipraktekkan itu semua, mudah-mudahan hasil dari pendidikan kita ini dan generasi ke depan, generasi muda yang dihasilkan oleh output kurikulum yang sudah berdasarkan Islam akan menjadi generasi muda Muslim yang produktif dan berpikir lebih dalam tentang Islam, berbuat dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam, ya, sistem Islam yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan konsep Islam ini, ya, konsep Islam secara kafah kita lakukan, generasi muda dia akan sukses, ya, bukan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Jadi karena konsep pendidikan Islam itu tidak membawa kebahagiaan dunia saja, tapi akhirat yang utama. Karena kita tahu akhirat itulah yang kekal, gitu. Ya, nah Islam sudah mengajarkan itu dari dasar sampai ke pendidikan tinggi. Makanya begitu, iya, ya. Iya. Jadi memang kesimpulannya adalah bahwasanya kita mengembalikan Islam, ya, tentang pendidikan tadi kembali ke kurikulum dan kemudian bagaimana mengembalikan sistem Islam. Ya, tentu di sini kita menginginkan sebuah tempat untuk menginginkan kembalinya sistem pendidikan Islam. Tentu ada negaranya yang mau untuk mengadopsi pendidikan Islam itu secara ideal dan secara lengkap, ya Bu, ya. Nah, Masya Allah, sangat menarik sekali diskusi kita, tentu karena memang sebagai intelektual yang membahas tentang isu pendidikan tidak bisa sendiri saja dalam melakukan perubahan. Tentu memang menginginkan perubahan yang sempurna, yang lengkap, itu adanya negara, dan kewajiban para intelektual juga hari ini untuk menyampaikan Islam kepada generasi muda yang belum pernah tersentuh oleh Islam itu sendiri. Baiklah, karena waktu juga yang memisahkan, ya, tentu waktunya cukup singkat, kita cukupkan pembahasannya sampai di sini dulu, Bu. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.